Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita curahan nikmatnya. Bahkan tidak pernah walau sedetik pun Dia berhenti memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat zahir yang tak terhitung jumlahnya, maupun nikmat batin yang jauh lebih berharga dari dunia dan seisinya, termasuk nikmat hidayah kepada Islam, kepada tauhid dan sunnah. Dan saat ini kita masih diberi nikmat berupa kesehatan, kesempatan, kemauan dan kemampuan serta taufiknya untuk mau melaksanakan kewajiban thalabul ilmi, mengkaji memahami agama Allah. Dan malam ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita Kitab Tauhid, dan kita sampai kepada pembahasan qawaid fi sifatillahi ta'ala, beberapa kaidah tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Setelah sebelumnya kita mengkaji qawaid fi asma'illah, kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah, yang semua nama Allah itu husna, yakni dalam puncak kebaikan, di mana dalam bab qawaid fi asma'illah kita mengkaji 6 kaidah. Dan sekarang kaidah tentang sifat dikatakan oleh musannif jazahullah anil islam wal muslimina khaira wa ghafara lahu wa li walidayhi wa lana wa li jami'il muslimin wal muslimat. Awalan atau al-ula, al-qaidatul ula, sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuhi. Sifat-sifat Allah Ta'ala kulluha sifatu kamalin, semuanya adalah sifat-sifat kesempurnaan, la naqsa fiha, tidak ada kekurangan padanya, tidak ada kekurangannya. Biwajhin minal wujuh, dalam satu segi pun dari seluruh seginya, dalam satu sisi pun dari segala sisinya, tidak ada kekurangannya. Semuanya sifat kesempurnaan pada puncak kesempurnaan. Sudah tidak ada lagi tingkatan kesempurnaan di atasnya. Dan itu sejak awal, tanpa permulaan. Sehingga sifat Allah itu bisa bertambah pada. Apakah sifat Allah bisa bertambah? Tidak. Apakah sifat Allah juga bisa berkurang? Tidak. Dulunya lemah terus tambah kuat, terus nanti lemah lagi kayak manusia? Tidak. Sejak awal sudah maha sempurna pada puncak kesempurnaan dengan seluruh sifatnya. Wa kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Seperti juga Dia akan terus-menerus selamanya di atas seluruh sifatnya secara kekal abadi selamanya. Qala ta'ala lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw
walillahil mathalul a'la lilladzina la yu'minuna bil akhirah. Untuk orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, mathalus sau, segala sifat keburukan. Ada segala sifat keburukan. Kenapa? Karena orang kalau nggak beriman pada akhirat akan berbuat semaunya, dan apa yang dikatakan didiktekan oleh nafsunya. Ketika ada kesempatan atau kemampuan, dia pasti melakukannya, karena tidak ada pikiran nanti di akhiratnya apa akibat buruknya. Itu nggak ada pikiran itu, karena nggak beriman pada akhirat. Sehingga segala sifat keburukan, kalau dia ada kemungkinan untuk atau kesempatan untuk itu, ya dia melakukannya. Jadi para koruptor itu saat korupsi jelas lagi tidak ada iman kepada akhirat, ya, saat korupsi. Walillahil mathalul a'la, dan hanya milik Allah lah sifat, segala sifat tertinggi, segala sifat tertinggi. Al-mathalul a'la huwal wasful a'la. Arti al-mathalul a'la di sini adalah sifat yang tertinggi. Tertinggi dalam puncak kebaikan, dalam puncak kesempurnaan. Jadi kaidah ini menunjukkan kalau ada suatu sifat yang disifatkan kepada Allah oleh sebagian orang, ternyata tidak menunjukkan sifat kesempurnaan dari segala sisinya, maka pertanda itu tidak benar. Karena sifat Allah seluruhnya sifat kesempurnaan, pada puncak kesempurnaan, tidak ada ketidaksempurnaan, tidak ada kekurangan, tidak ada aib, cacat dari segala sisinya. Kemudian yang kedua, al-qaidatus tsaniyah, babus sifati awsa'u min babil asma. Babus sifat itu lebih luas, awsa'u lebih luas, min babil asma daripada bab nama. Jadi bab sifat lebih luas dari bab nama. Kenapa? Sifat-sifat Allah itu babnya lebih luas daripada nama-nama Allah. Kenapa? Li'anna kullasmin mutadamminun li sifatin kama sabaqa. Karena setiap nama Allah itu mengandung sifat, sebagaimana telah berlalu dalam kaidah tentang asma, bahwa kullu ismin yadullu ala sifat. Setiap nama menunjukkan sifat. Bahkan kadang-kadang satu nama menunjukkan lebih dari satu sifat. Tapi walaysa kullu sifatin tanshaqqu minhu isman. Jadi tidak setiap sifat itu ada pecahan kata darinya untuk menjadi nama bagi Allah, tidak. Jadi setiap nama Allah menunjukkan sifat Dia, tapi tidak setiap sifat diambil darinya nama untuk Allah Ta'ala. Sehingga bab sifat lebih luas dari bab nama, karena setiap nama mengandung sifat. Walaysa kullu sifat yushtaqu minha asma, dan tidaklah setiap sifat itu diambil darinya nama, ya, seperti sifat apa? Al-Maji, datang nanti di hari kiamat,
atau di hari hisab Allah datang, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, maka tidak ada nama Allah Al-Ja'i, ya, yang datang, ya. Seperti sifat ghadab, marah, ghadiballahu alaihim, Allah marah kepada mereka, ya. Wala'anahum, dan melaknat mereka. Allah tidak punya nama Al-Ghadib, sang pemarah, tidak pula punya nama Al-La'in, sang pelaknat, tidak ada, bukan nama Allah itu, ya. Juga Allah punya nama, punya sifat ridho, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada mereka. Allah tidak diambil dari sifat ridho itu nama ar-radhi, ya, dan lain sebagainya, banyak. Terus yang ketiga, al-qaidatul tsalitsah, sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismaini subutiyatin wassalabiyatin. Sifat-sifat Allah Ta'ala itu terbagi menjadi dua pengelompokan. Sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan dari sifat positif, dan sifat salabiyah, sifat negatif yang ditiadakan, gitu ya. Sifat yang ditetapkan dan sifat yang ditiadakan. Fasubutiyah yang positif dan ditetapkan itu ma'athbatahu Allah Ta'ala nafsih bi kitabih au ala lisani rasulih. Sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat subutiyah artinya sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah yang sahihah. Fayajibu itsbatuha lillahi ta'ala haqiqatan 'alal wajhil la'iqi bih. Maka wajib menetapkan semua sifat subutiyah bagi Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala, menetapkan secara hakiki sesuai dengan atau atas segi yang sesuai dengan Dia, sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya, yang tidak serupa dengan sifat makhluknya. Ini disebut sifat subutiyah. Dan contohnya sangat banyak. Dan seluruh nama Allah menunjukkan sifat subutiyah. Ar-Rahman, Ar-Rahim menunjukkan sifat subutiyah. Ar-Rahmah, sifat kasih sayang. Ar-Rauf menunjukkan sifat Ra'fah. Apa bedanya rahmah dengan ra'fah? Ra'fah biasa diartikan santun atau penyayang, juga sebenarnya ada persamaannya rahmah dengan ra'fah. Para ulama menjelaskan kalau rahmah itu kasih sayang Allah yang kadang diwujudkan sesuatu yang tidak disukai oleh hamba. Dimana kadang Allah karena menyayangi seorang hamba maka tidak memberi apa yang disukai oleh hamba, bahkan diberi sakit misalnya, yang itu enggak disukai oleh hamba, tapi karena kasih sayang Allah. Kemudian adapun ra'fah itu kasih sayang juga, tapi selalu diwujudkan berupa hal yang disukai oleh hamba. Wallahu a'lam. Kemudian wasifatus salabiyah hiya ma nafahu Allah Ta'ala
an nafsih fi kitabih aw ala lisani rasulih, yakni sifat-sifat yang Allah tiadakan. Jadi sifat negatif yang Allah tiadakan dari dirinya. Sifat negatif yang Allah tiadakan dari dirinya di dalam kitabnya atau ditiadakan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada sifat salabiyah dinisbatkan kepada Allah, fayajibu nafyuha anillahi ta'ala, wajib meniadakan sifat tersebut dari Allah Ta'ala. Wajib meniadakan sifat tersebut dari Allah Ta'ala. Apakah cukup begitu? Tidak cukup. Karena kalau meniadakan saja itu seperti orang-orang Mu'tazilah yang sekedar meniadakan sifat negatif. Mereka tidak menetapkan sifat tsubutiyah, tapi meniadakan sifat salabiyah. Ya. Mereka mengatakan Allah itu tidak berilmu, tapi tidak bodoh. Gimana, Mas Wasan? Allah tidak punya sifat kuat, tapi tidak lemah. Gimana itu? Karena kata orang Mu'tazilah, Allah itu tidak bicara, tapi tidak bisu, tidak melihat, tapi tidak buta, tidak mendengar, tidak punya sifat mendengar, tapi tidak tuli. Kan bingung, ya enggak? Itu orang Mu'tazilah begitu. Ketika mengatakan ketika Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya sifat melihat, mendengar, berbicara, mereka langsung mengatakan Ahlus Sunnah itu berarti mujassimah, musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk yang berjisim seperti manusia. Karena manusia juga melihat, mendengar, bicara. Sehingga mereka meniadakan, karena mereka takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka melakukan tanzih bitta'til, memahsucikan Allah dari penyerupaan, tapi dengan cara menolak sifat-sifatnya. Meniadakan saja sifat negatif itu tidak mengandung pujian. Tidak mengandung pujian. Apakah setiap yang tidak bodoh itu pinter? Ya. Belum tentu kan? Belum tentu. Jadi tidak menunjukkan kesempurnaan. Tapi kalau maha berilmu, maha mengetahui, lah itu menunjukkan kesempurnaan. Tapi kalau sekedar tidak bodoh, belum menunjukkan kesempurnaan. Tidak lemah. Banyak manusia yang dikatakan tidak lemah, tapi apakah sempurna dalam sifat kuat? Tidak. Tidak zalim. Itu Allah tiadakan dari dirinya, la yadlimu wa la yadlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Tidak ada satu makhluk pun yang Allah zalimi. Apakah menunjukkan kesempurnaan sekedar meniadakan sifat zalim? Belum.
kecuali kalau disertai penetapan sifat yang menjadi kebalikannya dari sifat yang ditiadakan itu atas segi yang paling sempurna, maka barulah mengandung pujian. Allah tidak zalim karena Dia Maha Adil. Nah, baru menunjukkan kesempurnaan. Sekedar tidak zalim, ini enggak zalim. Ya enggak? Air kalau cuma segini enggak zalim. Kecuali air bah, banjir bandang kayak di Aceh atau, nah itu bagi yang menyalahkan airnya ya menganggap airnya zalim kan, itu kan, karena merusak. Tembok ini enggak zalim. Iya, enggak pernah zalim. Enggak pernah menzalimi siapapun. Kalau ada orang kebentuk tembok ini salahnya sendiri, bukan salahnya tembok. Kan begitu. Jadi sekedar meniadakan sifat negatif dari Allah Ta'ala, tidak menunjukkan pujian dan tidak menunjukkan kesempurnaan kecuali disertai itsbat diddiha al-wajhil akmal. Karena itu di sini disebutkan fayajibu nafyuha anillahi ta'ala ma itsbati diddiha al-wajhil akmal. Maka wajib meniadakan sifat-sifat negatif itu dari Allah Ta'ala disertai penetapan lawan dari sifat negatif tersebut atas segi yang paling sempurna. Baru peniadaan sifat salafiyah itu mengandung pujian kepada Allah. Karena makhluk hidup juga ada yang enggak zalim. Teri nasi itu pernah zalim apa? Menzalimi siapa? Dia di laut itu malah jadi makanannya ikan-ikan yang lebih besar, ya enggak? Plankton itu pernah menzalimi siapa atau apa? Cacing itu pernah menzalimi siapa juga? Dia lemah, sama semut aja kalah. Jadi kadang-kadang makhluk itu enggak pernah berbuat zalim, enggak pernah menzalimi siapa-siapa, bukan karena sempurna dalam sifat adil, tapi karena kelemahannya yang sangat. Saking lemahnya enggak mampu menzalimi siapapun, gitu kan. Maka itu enggak terpuji, gitu loh ya. Enggak menunjukkan kesempurnaan. Maka Ahlus Sunnah dalam meniadakan sifat-sifat negatif dari Allah Ta'ala itu dengan menetapkan sifat kesempurnaan yang menjadi lawan kata dari sifat negatif itu ditetapkan atas segi yang paling sempurna untuk Allah Ta'ala. Li'annal murada bibayani intifaihi li thubuti kamali diddihi, karena yang dimaksud dengan penjelasan peniadaan sifat negatif tersebut itu adalah karena tetapnya sifat kesempurnaan yang menjadi lawannya sifat negatif itu. Id anna mujarradan nafyi laisa bikamalin, karena sekedar meniadakan sifat negatif itu tidak menunjukkan kesempurnaan, bukan menjadi kesempurnaan, kecuali disertai tadi penetapan sifat yang menjadi lawan dari sifat negatif tersebut atas segi yang paling sempurna. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Contoh di dalam Al-Quran, sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, sifat salafiyah adalah sifat sinah dan sifat naum. Tidak mengenal kepada Allah sifat
ngantuk, tidak pula sifat tidur. Maka itu tidak menunjukkan kesempurnaan, kecuali disertai penetapan sifat kesempurnaan dalam sifat hidup. Jadi kenapa kalau Allah mengatakan dia tidak dikenai sifat ngantuk dan juga sifat tidur? Jawabannya adalah tujuannya apa? Tujuannya untuk menetapkan kesempurnaannya sifat hidup. Oh, Allah karena maha sempurna dalam sifat hidup, maka dia tidak dikenai kematian. Ya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakallah kau kepada yang maha hidup yang tidak akan mati, yakni Allah. Dan juga bahkan tidak dikenai saudaranya kematian, yakni tidur. Bahkan tidak dikenai muqaddimahnya tidur, yakni ngantuk. Kenapa? Saking maha sempurnanya dia dalam sifat hayah, sifat hidup. Itu maksudnya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Tujuannya untuk menetapkan kesempurnaannya sifat Allah dalam keadilan, sifat adilnya. La ya'zub anhu mithqalu dzarrah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, untuk menunjukkan sifat kesempurnaan dalam ilmu. Bahkan walau seberat atom tidak ada yang luput dari Allah Ta'ala. Di atas meja ini jumlah debunya berapa? Allah tahu. Jumlah kumannya berapa kalau ada kuman di sini? Allah tahu. Jumlah bakteri jenis apa yang ada di sini? Allah tahu. Tidak ada yang luput dari Allah, dari pengetahuan Allah. La ya'zub anhu mithqalu dzarrah. Fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah walau seberat atom. Atom itu lebih kecil dari partikel air. Satu butir air itu terdiri dari 3 atom, ya enggak? H2O kan, hidrogen 2, oksigen 1. Bersenyawa jadi butiran air, kan begitu? Bahkan butiran udara ini, kalau oksigen itu O2, masih dua molekul. Yang molekul itu masih terdiri dari, atau molekul udara itu O2, oksigen itu O2. Nah, itu ternyata Allah dulu, orang IPA mengatakan partikel terkecil adalah atom, ternyata Allah mengatakan wala asgharu min dzalika wala akbaru. Tidak ada yang lebih kecil dari atom, tidak pula yang lebih besar, kecuali Allah mengetahuinya, dan semuanya itu sudah fi kitabim mubin, dalam catatan yang jelas. Jumlahnya di mana, kapan bersenyawa, kapan terpisah, Allah tahu semua. Dan sudah Allah ketahui sebelum semuanya terjadi. Kemudian misalu dzalik,
diberi contoh di sini. Qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan tawakallah kau kepada yang maha hidup yang tidak akan mati. Fanafal mauta anhu, maka Allah meniadakan sifat kematian dari dirinya. Yatadammanu kamala hayatihi, yang itu mengandung kesempurnaan sifat hidupnya. Sementara kita hidup sekarang, tapi nanti akan mati. Sewaktu-waktu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan kita nggak tahu kapan kematian mendatangi kita, karena kematian itu tidak memilih yang sudah tua, tidak memilih yang sakit duluan daripada yang masih muda dan sehat. Berapa banyak kakek-kakek atau nenek-nenek menyaksikan kematian cucunya, kan gitu. Al-Qaidatur Rabi'ah, kaidah yang keempat, as-sifatu tsubutiyah sifatu madhin wa kamalin, fakullama kathurat wa tanawwa'at dilalatuha dhahara min kamalil mausufi biha ma huwa aktsaru. Sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya, itu semuanya sifat keterpujian dan kesempurnaan. Semakin banyak dan beragam penunjukannya, maka nampak atau semakin terlihat, semakin jelas, semakin nampak kesempurnaan Allah yang disifati dengan sifat-sifat tersebut dengan yang lebih banyak lagi, yang lebih banyak. Walihada kanatis sifatu tsubutiyatu allati akhbarallahu biha an nafsih, walidzalika kanatis sifatu tsubutiyatu allati akhbarallahu biha an nafsih aktsara bi katsirin minas sifati salabiyyati, maka karena inilah sifat-sifat tsubutiyah, sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, yang telah Allah kabarkannya tentang dirinya dengan sifat-sifat itu lebih banyak, bahkan lebih banyak sekali, jauh lebih banyak maksudnya dibandingkan sifat-sifat negatif yang Allah tiadakan dari dirinya. Dan manhaj ini menyelisih manhaj Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah ketika mereka tidak mau menetapkan sifat tsubutiyah, karena mereka mengingkari sifat, karena mereka mengatakan Allah kalau punya sifat berarti masih seperti makhluk, padahal Allah tidak seperti makhluk, sehingga Allah maha suci dari sifat. Itu kata mereka. Ketika ditanya, loh dengan apa kalian memuji Allah kalau seperti itu?
Kalau Ahlus Sunnah memuji Allah kan dengan menyebut sifat-sifatnya yang terpuji. Kalau kalian memuji Allah dengan cara apa kalau seperti itu? Kalau dikatakan Allah nggak punya sifat, mereka mengatakan dengan kalimat nafi, bil kalimatin nafiyah, dengan kata-kata yang meniadakan. Semisal la yajhal, la yat'uf, la ya'jiz. Jadi tidak bodoh, tidak lemah, la yabkam tidak bisu, la ya'ma tidak buta, la yadlim tidak zalim. Dengan cara seperti itu. Padahal dalam Quran dan Sunnah kalau orang mau baca, sedikit Allah menyebutkan sifat salabiyah. Yang enggak terhitung itu adalah dengan sifat penetapan, dengan bentuk penetapan sifat subutiyah. Baik disampaikan dalam bentuk nama yang menunjukkan sifat dia, wa huwal ghafurur rahim, wa huwal ghafurul wadud, wa huwa khairur raziqin, wa huwa arhamur rahimin, wa huwa ar-raufur rahim, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang terbanyak adalah dengan kalimat penetapan, bukan kalimat peniadaan. Dan semua zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi untuk memuji Allah Ta'ala itu dengan kalimat penetapan. Kalau tak ada peniadaan seperti la ilaha illallah, itu untuk meniadakan keberkahan uluhiyah dari selain Allah dan menetapkan Allah satu-satunya pemilik sifat uluhiyah, sifat keberhakan untuk disembah. Sekali lagi untuk Allah subutiyah. Kalau tak ada kalimat tasbih subhanallah yang artinya tanzih, memasucikan Allah dari segala sifat tercela, tapi kan itu global, tidak dirinci subhanallah anil jahli, subhanallah anil du'fi, subhanallah anil, tidak ada perincian seperti itu. Subhanallah yang amma yasifun, global, maha suci Allah dari segala apa yang mereka sifatkan padanya, berupa segala sifat yang tidak layak bagi Allah, yang tidak sempurna dan tidak dirinci kecuali fi maqamir raddi ala al-wasifina lillah ghairal haq. Dan tidaklah Allah sebutkan atau Rasul sebutkan secara rinci sifat yang ditiadakan itu kecuali dalam rangka membantah orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat yang tidak benar. Orang Yahudi bilang Allah itu zalim, maka Allah menurunkan firman-Nya wala yadlimu rabbuka ahada. Orang Yahudi mengatakan Allah itu mencipta langit dan bumi dan segala apa yang ada di antaranya dan apa yang ada di dalamnya dalam 6 hari, Ahad sampai Jumat. Hari Sabtu dia capek dan istirahat. Maka Allah membantah dengan firman-Nya, huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy wa ma massana min lughub. Dan kami tidak dikenai sifat capek.
Ayatnya sebelumnya apa itu? Yang ditutup sama masana min lughub. Kemudian jadi Allah Ta'ala biasanya menyebutkan sifat negatif untuk ditiadakan dari dirinya itu dalam rangka membantah orang yang mensifati Allah dengan sifat negatif tersebut. Kemudian dibantah dengan Allah meniadakan sifat itu. Amma sifatus salabiyah falam tudkar ghaliban illa fil ahwali taliyah. Adapun sifat-sifat negatif yang Allah tiadakan dari dirinya, maka tidaklah disebut secara umum kecuali dalam 3 keadaan atau dalam keadaan berikut. A, yang pertama, bayanu umumi kamalih, penjelasan keumuman kesempurnaan Allah. Kama fi qouli ta'ala laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah. Ya. Dalam zat maupun dalam sifat. Atau dalam sifat baik sifat zat maupun sifat fi'il. Sifatul zat maupun sifatul fi'li atau sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah itu tidak ada yang serupa dengan makhluk, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ini menunjukkan bahwa sifat makhluk, hatta makhluk yang paling sempurna tidak sampai mencapai kesempurnaan yang dimiliki Allah Ta'ala. Tidak sama, tidak serupa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya, serupa dengannya, sekufu dengannya. Kita perhatikan di sini global, ya enggak disebut rinci apa, tapi pokoknya tidak ada sesuatu pun makhluk atau seorang pun yang setara dengan Allah, yang serupa dengan Allah. Selesai, untuk menunjukkan bahwa Allah dalam seluruh sifatnya, baik sifat dan maupun sifat perbuatan itu pada puncak kesempurnaan, tidak ada yang menyamainya dalam satu sifat pun. Kemudian yang B, nafyu madda'ahu fi haqqihil kadhibun, meniadakan dalam rangka meniadakan apa yang dituduhkan, didakwakan terhadap haknya Allah oleh orang-orang yang dusta, oleh para pendusta. Sebagaimana Allah katakan, anda'au lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Mereka orang-orang Nazaret, orang Nasara telah menuduh Allah yang Maha Luas rahmatnya itu memiliki anak, padahal tidak pantas bagi Allah yang Maha Luas rahmatnya, tidak layak bagi Allah yang Maha Luas rahmatnya itu memiliki anak, karena Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Kalau manusia butuh anak, karena manusia akan semakin lemah dan nanti butuh anak, membutuhkan anak ketika sudah tidak bisa apa-apa. Allah Ta'ala Maha sempurna dalam segala sifatnya, Maha tegak dengan dirinya, tidak membutuhkan yang lainnya, Maha kaya dengan segala apa yang dia miliki, tidak membutuhkan apapun dan siapapun.
Kemudian yang jim, nafyu tawahumin naqsi, meniadakan prasangka adanya kekurangan atau ketidaksempurnaan. Seperti tuduhan Allah capek, bisa capek sehingga Allah perlu istirahat di hari Sabtu, pas Allah tidak bekerja atau pas Allah istirahat, saat itulah mereka libur gitu ya, ikut libur. Fi qalihi wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Ini tadi ya, dalam surat Qaf ayat 38. Sungguh kami telah mencipta seluruh langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya adalah 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak dikenai rasa capek, sifat capek, sifat penat, sifat ya capek sehingga butuh istirahat. Enggak. Kulla yaumin huwa fi sya'n, di seluruh hari, di setiap hari dia itu dalam urusannya. Baik, ini Isya. Silakan adzan dulu sebelum dilanjutkan yang kelima dan keenam, insyaallah. Atau kalau cukup nanti sampai terakhir yang ketujuh ya.
Taib. Al-khamisah, yang kelima, min qawaidis sifat, as-sifatu tsubutiyah tanqasimu ila qismain. Sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya itu terbagi menjadi dua pengelompokan, dzatiyah wa fi'liyah. Ini bacanya dzatiyatun wa fi'liyatun apa dzatiyatin wa fi'liyatin? As-sifatu tsubutiyatu tanqasimu ila qismaini, dzatiyatin wa fi'liyatin apa dzatiyatun wa fi'liyatun? Dzatiyatun. Alasannya khabar dari mubtada mubtada'nya kalau mubtada' as-sifatu tsubutiyah tanqasimu ila qismaini dzatiyatin wa fi'liyatin, itu satu sambungan ya. Tapi boleh dzatiyatun wa fi'liyatun khabar dari mubtada' yang mahdzuf. Takdirnya apa? Wa huma ya. Huma qismaini wa huma dzatiyatun wa fi'liyatun. Dua-duanya boleh berarti. Yang penting tahu alasannya. Kalau sudah dzatiyatun fi'liyatun itu karena khabar dari huma yang mahdzuf. Tapi kalau dzatiyatin fi'liyatin badal dari qismaini. Baik. Fadzatiyatu hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha kal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wal izzati wal uluwi wa minha as-sifatul khabariyatu kal wajhi wal yadaini wal ainaini. Maka sifat-sifat, jadi sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dunia terbagi menjadi dua pengelompokan, yaitu sifat dzat dan sifat perbuatan. Sifat dzat adalah sifat yang telah selalu dan akan terus selalu Allah bersifat dengannya, seperti sifat berilmu, sifat mengetahui, sifat kuasa, sifat mendengar, sifat melihat, sifat izzah, keperkasaan dan kehormatan, sifat al-ulu, sifat ketinggian. Wa minha, dan diantaranya juga as-sifatul khabariyah yang disebut sifat khabari. Kal wajhi, seperti wajah, wa yabqa wajhu rabbika, dan tetap kekal abadi wajah Tuhanmu, dzul jalali wal ikram. Dan sifat yadain, dua tangan, wal ainain, dan dua mata ya. Karena Allah mengatakan bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah, keduanya dibentangkan, dia memberi dengan cara yang dia kehendaki. Dan Nabi mengatakan innallaha laisa bi'awar wa innal masihad dajjal a'war. Sesungguhnya Allah itu tidaklah buta sebelah, sementara Dajjal itu buta sebelah.
Taib. Dan tentu ya Ahlus Sunnah menetapkan apa yang Allah tetapkan, mengatakan perihal Allah seperti yang Allah katakan dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya, tanpa menyerupakan. Wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluk, mata Allah tidak serupa dengan mata makhluk, tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Selesai. Wajah sesama makhluk itu loh beda-beda, ya enggak? Wajah manusia apakah serupa dengan wajah harimau? Enggak. Wajah harimau apakah serupa dengan wajah buaya? Enggak. Wajah buaya serupa dengan wajah Pak Ayah? Enggak. Wajah singa apakah serupa dengan wajah kera? Wajah kera apakah serupa dengan wajah ayam? Enggak. Sesama makhluk berbeda. Wajah ayam dengan wajah lele, wajah lele dengan wajah gurame, tidak serupa. Bahkan sesama ikan loh wajahnya beda-beda. Ya. Wajah ikan duyung dengan putri duyung beda ternyata. Kirain mirip, ternyata begitu lihat ikan duyung beda gitu loh ya. Jadi wajah sesama makhluk beda-beda, apalagi antara sang pencipta makhluk dengan makhluk, dan dia sudah mengatakan berbeda, tidak ada yang serupa dengannya, ya sudah. Tapi karena dia menyebut dia punya wajah, jangan kita katakan tidak punya. Karena kalau mengatakan tidak punya, telah terjumus pada apa? Tasbih, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena alasannya apa? Sebelum meniadakan, sebelum menolak, itu menyerupakan dulu. Oh, Allah punya wajah, berarti kan kayak manusia lah. Berarti menyerupakan wajah Allah dengan wajah manusia. Setelah itu mengingkarinya. Enggak, Allah tidak punya wajah. Setelah mengatakan Allah tidak punya wajah, maka menyerupakan Allah dengan makhluk yang enggak punya wajah, yang enggak jelas ini wajahnya yang mana, ya. Kan begitu. Kayak apa? Semangka itu wajahnya yang mana coba? Dari segala sisinya ya sih. Enggak ada wajahnya. Bahkan cacing kalau diam kita bingung wajahnya yang mana. Dia tidak punya mata, nggak punya hidung, nggak punya apa. Meskipun kita nggak boleh mengatakan Allah punya hidung, tapi juga nggak boleh mengatakan Allah nggak punya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mengatakan perihal hidung tentang dirinya. Kita nggak boleh mengatakan Allah punya pipi, tapi juga tidak boleh mengatakan Allah tidak punya pipi. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyebut dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya tentang pipi. Yang dia sebut adalah wajah, yang dia sebut adalah mata. Ya sudah, kita katakan seperti Allah katakan. Kalau tentang tangan, Allah menyebut juga jari. Nabi menyebut tentang jari. Asabi ar-Rahman, ya kan? Al-qulubul ibad baina usba'ain min asabi ar-Rahman. Hatinya seluruh hamba ini ada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Maka kita katakan seperti Nabi katakan, tanpa menyerupakan jari Allah dengan jari manusia. Selesai gitu lah ya. Toh kunhunya bagaimananya kita juga nggak boleh membicarakan, dan pasti salah kalau membicarakan, karena kita nggak bisa meliputi Allah secara zat. Tangan Allah itu loh sangat besar, bahkan bumi kita nggak bisa bayangkan
bentuk aslinya kayak apa, ukurannya nggak bisa bayangkan. Seandainya guru IPA dulu nggak pernah menunjukkan globe, kita nggak kebayang bumi bentuknya begitu. Itu pun juga masih diperdebatkan sampai sekarang, apakah bumi itu bulat atau datar, ya nggak? Kita sering naik pesawat lihat ke bawah juga nggak lihat bentuk bumi. Bumi, kata Nabi, seandainya ditaruh di tangan Allah hanya seperti sebuah biji sawi ditaruh di tangan seorang dari kalian. Gimana bisa kita bayangkan tangan Allah yang begitu terlalu besar untuk dibayangkan gitu loh. Dan pasti salah. Kullu ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Segala apa yang terbersit di benakmu perihal Allah itu seperti apa, Allah tidak seperti itu. Kita menghadap Allah, sujud kepadanya bersama seluruh makhluk yang ada di bumi yang mau sujud padanya, bahkan juga bersama para malaikat yang memenuhi langit pertama sampai langit ketujuh yang semuanya juga sujud kepadanya. Kita salah satu dari seluruh makhluk yang sujud kepada Allah yang ada di atas kita semua, termasuk para malaikat yang paling tinggi di bawah arsy, ya, itu semuanya mengagungkan zat yang sama yang ada di atas seluruh mereka. Ya khaufuna rabbahum min fawqihim. Seluruh malaikat termasuk pemikul arsy, semuanya yakhafuna rabbahum min fawqihim, takut kepada Tuhan mereka yang ada di arah atas mereka. Karena Allah terpisah dengan semua ciptaannya, dia tidak menempati alam raya, dia tinggi di atas seluruh ciptaannya. Tidak ditempati makhluk, walau udara tidak menempati makhluk. Itulah Allah tabaraka wa ta'ala yang kita ibadahi. Dia terlalu agung untuk bisa dibayangkan. Baik. Jadi sifat dzatiyah termasuk di dalamnya sifat khabariyah. Ini adalah sifat yang sejak awal dan sampai selamanya Allah tetap menyandang sifat itu dan tidak pernah berhenti menyandang sifat itu walau sebentar, walau sekejap, walau sedetik atau kurang dari sedetik, Allah tidak pernah tidak menyandangnya. Itulah sifat dzat namanya. Adapun yang kedua, wal fi'liyah, sifat fi'liyah hiyallati tata'allaqu bi masyiatih. Itu adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Jika Allah menghendaki maka Allah melakukannya. Jika Allah tidak menghendaki maka Allah tidak melakukannya. Atau jika Allah menghendaki maka dia melakukannya, jika Allah menghendaki tidak melakukan, dia tidak melakukannya. Itu sifat perbuatan namanya, sifat fi'liyah. Kal istiwa'i, seperti istiwa, tinggi di atas arsy. Ini sifat fi'liyah. Kalau sifat ulu, ketinggian secara mutlak, ketinggian zat, ketinggian sifat, ketinggian kekuasaan, ketinggian kedudukan, ulu fil dzat, ulu fil sifat, ulu fil qadar, ulu fil qahr, itu memang itu sifat dzat. Ya. Itu sifat dzat. Allah Maha tinggi, walau ketika dia tidak istiwa atau ketika dia belum istiwa di atas arsy, Allah punya ketinggian sifat, ketinggian dzat, ketinggian kekuasaan, ketinggian kedudukan.
Kenapa kok istiwa dimasukkan kepada sifat fi'liyah? Kenapa? Kal istiwa alal arsy, seperti istiwa di atas arsy. Contohnya tadi. Wan nuzul ila sama'i dunya, dan turun ke arah langit dunia, bukan ke dalam langit dunia, tapi ila itu menunjukkan arah. Maksudnya turun ke bawah. Ya. Ke arah langit dunia. Ya. Karena Allah tidak mungkin langit, 7 langit itu menampung zat Allah, tidak mungkin. Langit itu cukup dilipat dengan satu tangan kanan Allah nanti di hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini, dan seluruh langit nanti akan dilipat dengan tangan kanannya. Allah katakan yauma natwis sama' katayyi sijilil kutub, kami akan melipat langit seperti dilipatnya kertas-kertas atau lembaran-lembaran kitab. Enggak nampung, tapi turun ke arah langit dunia. Turunnya bagaimana? Tidak serupa dengan turunnya makhluk. Sebagaimana Allah nanti akan datang ke bumi, itu datangnya enggak serupa dengan malaikat datang. Kalau malaikat datang masih menempati bumi nanti. Nah, bumi itu seukuran biji sawi di hadapan Allah. Masa Allah mau menempati? Ya tidak mungkin. Tapi karena dia menyebut datang, ya kita katakan seperti yang Allah katakan. Allah bilang ja'a, kita mau bilang apa? Tidak ja'a. Ya. Allah bilang ja'a. Ya ji'u berarti datang. Allah bilang datang, masa kita bilang enggak datang? Rasulullah bilang turun, masa kita bilang enggak turun? Itu namanya menentang gitu loh ya. Menentang berita Allah dan Rasulnya. Mana keimanan kita kalau menentang? Wailu yawma idzil lil mukadzibin, celaka pada hari itu bagi yang mendustakan. Jadi dalil yang menunjukkan bahwa istiwa itu sifat fi'liyah mana? Ya tadi, huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal arsy. Dialah Allah yang telah mencipta seluruh langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma istawa, kemudian dia istiwa di atas arsy. Kemudian dia tinggi di atas arsy. Arti istiwa sebagaimana dalam Sahih Bukhari kitab tafsir, Imam Bukhari menukil dari Qatadah dan dari Abu Aliyah, dua ulama tabi'in, ulama tafsir panutan dalam tafsir yang belajar tafsir langsung kepada para sahabat Nabi yang ahli tafsir, menjelaskan mana istiwa adalah ala wartafa'a, tinggi di atas. Berarti istawa alal arsy berarti tinggi di atas arsy. Dengan ketinggian jarak berapa Allah sendiri yang tahu. Bagaimana istiwanya dia hanya Allah yang tahu. Yang jelas dia mengatakan istawa alal arsy, tinggi di atas arsy. Setelah mencipta langit dan bumi. Kalau istawa diartikan istaula, menguasai, maknanya jadi kacau, jadi rusak. Padahal kata-kata tsumma stawa alal arsy dalam Al-Qur'an ada 6 ayat yang menyebutkan Allah istawa alal arsy itu setelah mencipta langit dan bumi. Coba kalau istawa diartikan menguasai arsy, berarti apa? Keyakinannya malah ya, kacau, malah mengatakan bahwa Allah menguasai arsy itu setelah mencipta langit dan bumi. Berarti sebelum mencipta langit dan bumi berarti belum menguasai arsy, malah kacau. Walladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian summa itu, jadi orang-orang yang kepengaruh Jahmiyah mengatakan istawa itu artinya istaula,
itu tanya dulu. Mohon maaf saya tanya, apa bedanya wa dan summa yang biasa dia kemudian. Kalau dia ngerti bahasa Arab pasti mengatakan wa itu untuk ataf, untuk menggabungkan, tapi la yufidu tartib, tidak menunjukkan urutan ya. Adapun summa itu untuk menggabungkan juga, tapi yufidu tartib wa ta'qib ma'atarohi, bahkan menunjukkan urutan setelah ini baru ini, bahkan disertai jeda waktu. Nah kalau begitu gimana? Baru tanya, bagaimana pendapat panjenengan kalau ada orang meyakini Allah itu menguasai arsy itu setelah mencipta langit dan bumi. Jadi Allah mencipta langit dan bumi dulu, kemudian setelah itu, setelah jeda waktu sekian atau beberapa lama, baru Allah menguasai arsy. Kalau dia punya keyakinan yang benar pasti mengatakan tidak betul, Allah itu sejak awal sudah menguasai arsy. Sejak mencipta arsy dia sudah menguasainya, dan tidak pernah kekuasaan itu lepas. Atau tanya pertanyaan kedua, atau Allah itu menguasai arsy, setelah itu kekuasaan terhadap arsy dia tinggal, malah karena sibuk mencipta langit dan bumi dalam 6 hari yang kata Allah wa kana yauman indahu ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari dahulu di sisi Allah itu seperti 1000 tahun. Jadi kalau 6 hari seperti 6000 tahun. Karena Allah sibuk mencipta langit dan bumi, 6000 tahun dia tidak menguasai arsy. Setelah selesai mencipta langit dan bumi, baru dia menguasai arsy lagi. Gimana kalau ada orang punya keyakinan begitu? Tanyakan. Nanti dia akan menyalahkan keyakinan itu. Terus sampaikan, kalau begitu bagaimana dengan orang yang mengatakan istiwa itu artinya istila, istawa artinya istaula. Ya, istiwa diartikan menguasai. Terus kelopkan dengan 6 ayat dalam Quran yang kalimatnya adalah setelah mencipta langit dan bumi dia istawa alal arsy, kemudian dia istawa alal arsy dengan kalimat tsumma istawa alal arsy. Kalau dia tidak dong, karena ketutup syubhat, mungkin dia waktu ditanya bagaimana pendapatnya kalau istawa diartikan istaula, itu benar, karena Allah itu bukan di atas. Nah terus yang benar gimana artinya? Ya itu, kalau tinggi itu salah, misalnya begitu. Maka bawa kepada ayat-ayat ini. Kalau Allah tidak memberi petunjuk, insya Allah dia jadi paham. Tapi kalau memang menutup diri dari petunjuk, dia akan tetap ya, dia mungkin pakai ilmu belut menghindar dari tuduhan sesat dengan mengatakan bahwa kalau ayat itu maknanya enggak begitu. Nah, summa di situ bukan menunjukkan itu, gitu loh ya. Ya, itulah. Baik. Waqad takunu sifah, sudah terlalu malam. Ya. Tapi udah dilanjutkan yang akan datang aja, kasihan antum. Pandangannya kepada saya pandangan nelongso, iba dan minta dikasihani, disudahi kan itu ya. Ya, kita akhiri saja dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.